Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan nge-share motivasi seputar bagaimana sih agar percakapan kita tetap hidup. Kita langsung simak saja ya. Kalian pasti pernah melakukan presentasi saat sekolah bukan? Sebelum memulai memaparkan isi presentasi, beberapa dari kalian mungkin mempunyai strategi untuk memancing audiens mendengarkan apa yang kalian bicarakan bukan? Hal tersebut menarik minat audiens untuk fokus mendengarkan presentasi kalian. Hal itu sungguh menyenangkan untuk kita, karena semua orang peduli dengan apa yang kita akan sampaikan. Lain halnya jika kita tidak memancing minat audiens, kita seperti diabaikan serasa kita presentasi sendiri, sedangkan mereka sibuk berbicara maupun bermain sendiri. Sungguh sebuah bencana bukan? Usaha kita menyiapkan presentasi seakan pupus dalam hitungan detik. Selain hal itu, kita perlu menghidupkan percakapan dalam acara penting maupun kasual, agar acara berjalan lebih hidup dan dapat dinikmati semua orang. Lucu jika kita hanya diam-diam saja hingga acara selesai. Semua tidak akan meninggalkan bekas berkesan, namun keburukan. Lalu bagaimana menghidupkan percakapan yang akan kita lakukan? Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, topik yang semua orang tahu. Sangat penting memilih topik yang melibatkan semua orang. Jangan pilih topik yang hanya diketahui sedikit orang. Hal tersebut membuat percakapan semakin memburuk, karena seakan mereka diabaikan dengan topik yang kalian pilih. Jika topik yang kalian pilih semua orang tahu, maka mereka akan semakin excited dalam percakapan dan akan semakin hidup karena semua orang akan berbicara. Yang kedua, meminta pendapat. Jangan mendominasi percakapan. Mintalah pendapat dari orang lain tentang hal yang kalian bicarakan. Misalnya, bagaimana menurutmu cuaca hari ini? Seperti percakapan dua arah saling timbal balik. Orang akan senang jika dia menawarkan pendapatnya. Pendapat mereka pun sangat penting untuk mengetahui sudut pandang yang lain. Yang ketiga, jangan dominan. Mendengarkan orang berbicara terus non-stop saja sangat menyebalkan bukan? Nah, jangan seakan-akan kita menjadi menyebalkan karena menguasai topik pembicaraan. Libatkanlah orang lain juga. Bicara sedikit dan sisanya serahkan kepada yang lain agar mereka juga mendapatkan hak berbicara. Yang keempat, rangkul yang pemalu. Pernah kan punya teman pemalu? Hahaha, saya pun dulu pemalu dan susah berbicara di antara banyak orang. Saya takut jika pendapat saya berbeda dan malah jauh dari topik. Jadi diam saja. Ya, hal tersebut juga sedikit menyebalkan untuk saya, karena seakan saya hanya hadir dalam raga saja, bukan jiwa dan raga. Tapi saya juga terus berlatih agar tetap berani. Saya juga dibantu orang-orang untuk berani berbicara. Biasanya mereka menanyakan hal yang mudah dulu, kemudian semakin mendalami topik. Jadi saya sering dipancing oleh orang untuk mengeluarkan pendapat saya. Jangan lupakan yang pemalu, tapi tetap rangkul mereka ya. Yang kelima, jangan menginterogasi. Pernah lihat persidangan di televisi? Banyak kasus pengacara menyudutkan saksi. Nah, inilah contoh dari menginterogasi. Mereka menekankan pertanyaan agar saksi menjawab sesuai apa yang dipikirkan pengacara, sehingga mereka bisa memenangi kasus. Di kehidupan ini, kita juga harus mengontrol cara bicara kita terhadap orang. Jangan memojokkan orang. Mereka merasa tidak nyaman dan seakan didakwa. Ya, hal tersebut membuat reputasi kita akan semakin buruk pada semua orang. Yang terakhir, pancing pendapat. Sama halnya seperti poin yang kedua, tapi ini kita dihadapkan pada pertengahan percakapan dengan keheningan. Setelah berbicara banyak, mungkin kalian pernah melalui keheningan di tengah-tengah percakapan. Seakan hanya mendengar suara krik 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 krik. Hahaha, tenang saja, kalian bisa mengatasinya kok. Pancing hal simpel di sekitar kalian, seperti, wow, ternyata desain baju kamu bagus banget buat acara ini. Apakah kamu membeli atau menjahit sendiri? Kurang lebih seperti itu. Ambil saja topik di sekitar Anda dan di dalam orang-orang saat percakapan. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung nih. Absen coba siapa yang mendengarkan informasi ini sampai akhir di kolom komentar ya. Kalian hebat dan ingin belajar. Aku harap kalian pasti bisa menghidupkan suasana di sekitar kalian. Tadi itu tips untuk kalian agar percakapan kalian tetap hidup dan tidak putus di tengah jalan. Kalian bisa menerapkannya dan melatihnya. Quotes dari apa yang sudah kita pelajari dari Larry King yang dituliskan pada buku Berani Bicara Banyak Mendengar yang dituliskan oleh K.S. Aruna seperti ini. Jangan hanya memberikan pendapat Anda sendiri. Anda akan dikenang sebagai pembicara yang baik jika meminta pendapat orang lain di sekitar Anda. Sekian video motivasi hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Sampai jumpa lagi di video motivasi selanjutnya. Bye-bye!